Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa tahir muslimin min al-anbiya wa sallallahu alaihi wasallam wa malaikatu muqarrabatu. Wa salafuna salih. Ala hadratin jami'a sadat muslimin wa qawm wa ala kulli syarikal azim. Narqawa alhamdulillah ala hadratin Imam Ghazali sallallahu alaihi wasallam ustaz alimina khasatan syekh Mudwir Ahmad سولنا الله تقاسم ورحمة رضوان سولنا جامع نطول الجديد في الجنة عيد علينا أهل الزرية دنا وهذه نور الأنوار مدرسة النور الأنوار من بركة وأسرار وأنوار في الدين والدنيا والآخرة في كل وقت حين وإسراء أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan berkata Dawuh siapa Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Ini adalah salah satu madhab 4 adalah Malik bin Anas. Ini Malik bin Anas ini kita mengenal sedikit. Malik bin Anas ini adalah wulida fil Madinah. Ini dilahirkan di kota Madinah 93 Hijriah. Jadi dari Rasulullah itu tidak sampai 100 tahun. Ya, dari Rasulullah ini tidak sampai dari hijrahnya. Dari Rasulullah itu ini 93 Hijriah. Beliau ini sangat cerdas. Pernah dibacakan hadis 41 hadis langsung beliau hafal dan tidak ada sama sekali salah. Jadi di imla hadis ini 41 dan langsung hafal. Kita menghafalkan 41 hadis berbulan ini satu kali langsung hafal. Beliau hafal hadis. Imam Malik bin Anas itu punya hafalan hadis 100.000 hafalan hadis. Setelah ditaskeh yang belum mengatakan yang itu sahih. Pokoknya sahih dari sisi sanadnya dan sebagainya itu 10.000. Dari 10.000 diperas lagi menjadi 5.000. Jadi beliau itu hafalnya hadis 100.000, cuma yang dinyatakan beliau sangat sahih itu adalah 5.000 hadis. Masya Allah. Beliau ini beliau wafat 179 Hijriah. Wafatnya Imam Malik bin Anas ini 179 Hijriah. Umurnya pada saat itu 83 tahun. Sahabat Malik bin Anas ini putranya sahabat Anas. Beliau ini putranya sahabat Anas. Sahabat Anas bin Malik. Abahnya itu Malik, Anas bin Malik. Ini adalah putranya Ummi Sulaim yang diserahkan sama Rasulullah SAW, yang diserahkan untuk khidmat. Jadi Anas bin Malik itu khidmat sama Rasulullah selama 10 tahun. Khidmat sama Rasulullah selama 10 tahun. Masya Allah. Sehingga ini saya ingin bercerita bahwasanya berkahnya orang khidmat sama Nabi, begitu juga kalau Nabi kan bawahnya al-ulama. Barang siapa yang mau khidmat sama ulama itu betapa berkahnya luar biasa. Betapa berkahnya sangat-sangat luar biasa. Sehingga beliau itu saya ingin bercerita bahwasanya ini di dalam biografinya Anas bin Malik, Anas bin Malik ini beliau itu umurnya panjang. Saking berkahnya khidmat sama Nabi itu dianugerahkan umur panjang. Umurnya sampai beliau khidmat 10 tahun. Umurnya itu 120 tahun. Umurnya beliau wafat itu setelah 120 tahun. Mempunyai putra bukan. Umurnya 107 tahun. Putra-putrinya 120 orang. Perhatikan, putra-putrinya berapa? 120. Ya Allah, ini santri ustadz di Nurul Anwar punya anak 100 orang sanekane santri wis cukup wis nggih pondok dhewe-dhewe ya. Ya, coba masyaallah 120
120 orang ini. Ya Allah. Saya ingin ceritanya ini berkahnya orang khidmat. Jadi kalau tingkatnya Nabi kan seperti itu ya. Sampai umurnya panjang, anaknya banyak. Di antara putranya ini Malik bin Anas menjadi imamnya salah satu imam mazhab. Masya Allah. Makanya kalau orang khidmat sama ulama, seneng ulama, kalau dirinya tidak jadi ulama, putranya jadi ulama. Kalau tidak putranya, cucunya jadi ulama. Saya ingin bercerita itu ada orang yang khidmat. Di pondok pesantren kami itu ada namanya Pak Mu'alim. Itu ya Ustadz Miftah tahu itu. Karena khidmat sama Mbah Yai, jaminannya Mbah Kiai apa? Mbah Kiai Maimun itu mempunyai jaminan. Kamu khidmat di pondok, anak-anakmu jadi wong ngalim-ngalim. Makanya beliau itu sampai sekarang tidak pernah lepas, tetap khidmat ngaji di Al Anwar, walaupun jauh. Rumahnya beliau itu jenuh terus montong. Oh, Masya Allah, itu jaminannya Mbak Kiai itu anak-anaknya jadi wong ngalim. 25 kilo montel. Kayak apa itu? Saking khidmatnya sama mematuhi Mbah Kiai Maimun itu. Anak-anaknya jadi ngalim-ngalim. Pokoknya luar biasa. Jadi penting salah satu hal itu ya, kalau sama orang alim sama kiai itu senang khidmat. Saya jadi pengairan itu ya lumayan lah, lebih 10 tahun kayaknya saya jadi pengairan di pondok itu lebih 10 tahun, tukang geledek, tukang itu ya. Semoga-moga katut Mbah Kiai Maimun, amin Allahumma insyaallah. Ini makalah Malik bin Anas. Jadi makalah Malik bin Anas. Lam yakun annas fi ma madha yas'aluna an hadhil umur. Lam yakun, tidak ada siapa annasu manusia fi ma di dalam perkara madha yang telah lewat yas'aluna bertanya siapa mereka an hadhil umur daripada ini perkara. Maksudnya ini perkara itu seperti perkara-perkara yang aneh-aneh itu. Gharaib termasuk istighal bitaqaiqil jadal wal munadharah dan lain sebagainya itu hal-hal itu sudah dipertanyakan ulama orang-orang terdahulu. Kama yas'alun nas al-yaum, kama sebagaimana perkara yas'alu bertanya siapa an-nasu manusia al-yauma di dalam hari ini. Walam yakun, dan tidak ada siapa ulama, para ulama-ulama yaquluna berkata siapa para ulama haram wala halal. Ulama-ulama dahulu itu tidak bicarakan halal haram enggak. Karena perkara itu sudah sangat jelas. Halal haram itu sangat jelas, tidak harus dipertanyakan. Tapi adraktuhum, saya menemukan siapa sahum pada mereka yaquluna mengatakan siapa mereka makruh wa mustahab. Ini makruh, ini makruh, ini mustahab, ini makruh ini. Jadi yang mereka itu wa maknahu artinya adalah annahum sesungguhnya para ulama kanu ada siapa mereka yang duruna melihat siapa mereka fi daqaiqil karahiyah wal istihbab di dalam lembut-lembutnya perkara-perkara makruh dan perkara-perkara yang disunahkan. Fa amal haram, maka utai perkara haram, fagana maka ada fahsuhu, kejelekannya perkara haram zahirun itu jelas, zahiran itu jelas. Jadi mereka itu yang paling ini haram, ini makruh, sunnah. Kalau perkara halal haram mereka sudah sangat jelas. Beda dengan sekarang, saking tidak taunya, halal haram tidak ngerti, makruh sunnah tidak ngerti. Ini repot sekarang. Jadi permasalahan sekarang itu adalah umat Islam kalau ingin maju, hadirin, umat Islam kalau ingin maju, kalau ingin jaya, tidak ada lain harus dengan bisarafil ilmi. Kemuliaan Islam itu mulia, Islam bisa jaya itu kalau dengan ilmu, harus dengan ilmu ya. Ilmu baru amal. Nah, sekarang malas untuk berilmu. Karena apa? Tantangannya untuk mencari ilmu agama itu berat. Nanti dibandingkan, wah kalau ngaji mondok nanti bagaimana cari makan, bagaimana cari jabatan. Masya Allah, ini yang menjadi masalah sekarang itu, kronis masalah umat Islam itu tidak pinter-pinter gara-gara langsung dibandingkan untuk urusan perut, urusan jabatan. Memangnya kalau
Allah kalau sudah apa itu, orang kalau sudah dimuliakan, mulia fiddini wa dunya wal akan dimuliakan. Tidak ada ceritanya kiai-kiai itu mana, santri-santri yang benar-benar khidmat, tidak akan ada dihinakan oleh Allah. Santri-santri itu, kiai-kiai itu, para ulama-ulama itu, para orang-orang yang nasrul ilmi itu adalah duta-dutanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan dan tidak akan menterlantarkan para duta-dutanya. Jadi dutanya Allah itu mulia mana dengan dutanya manusia? Dutanya Allah itu lebih mulia, mana lebih mulia dengan dutanya manusia? Kalian orang ngaji itu duta-dutanya Allah, mau belajar ngaji nasrul ilmi, duta-dutanya Allah. Cuma masalahnya kita kurang percaya, ya kurang percaya. Wakana dan berkata, wakana dua sahabat Hisam bin Urwah yaqul, la tas'alu, tidak bertanya siapa para ulama hum pada mereka, al yauma di dalam hari ini, amma dari perkara ahdasu yang membuat bid'ah, membuat perkara baru siapa mereka. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka qad a'addu, sungguh menyiapkan siapa mereka, lahu bagi lahu pada orang, ya, lahu pada ma ini mana, lahu pada ma al jawaban, pada jawab. Walakin salu, tetapi tanyalah kamu semuanya hum pada mereka, ulama-ulama dunia. Katanya ini apa, Hisam bin Urwah, ulama-ulama ini anis sunnah, dari perkara sunnah. Fa innahum la ya'rifunaha, maka semuanya ulama-ulama di dunia itu la ya'rifuna, tidak ma'rifat, tidak mengenal siapa mereka kepada sunnah. Kalau ulama-ulama dia yang tanya itu jangan perkara-perkara sunnah. Mereka kalau tanya itu bid'ah apa enggak, oh mereka sudah pintar jawabannya. Tapi yang perlu kalian tanyakan ini perkara-perkara sunnah. Perkara-perkara sunnah. Sunnah yang paling utama itu apa? Sunnah untuk thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Ini juga sunnah. Sunnah bersikap baik dalam berdakwah. Itu juga ya. Ada dakwah bikin apa itu, mencaci maki, ada ceramah cari uang. Ini tidak sunnah itu. Tidak sunnah yang thalabul ilmi dengan ikhlas, ngajarkan agama dengan ikhlas. Ini sunnah, jangan dikira sunnah itu harus apa itu, harus bergaya, berpenampilan lipstik saja. Belajar ngaji ini sunnahnya Rasulullah, perintahnya agama. Di dalam keterangan hadis, di dunia ini andaikan tidak ada orang alim, maka Allah tidak akan menurunkan air hujan, maka Allah tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini, maka Allah tidak akan menjadikan tumbuh-tumbuhan itu berbunga, berbuah. Allah tidak mengalirkan air-air itu, saking pentingnya, manfaatnya, keberkahannya orang-orang alim, ulama-ulama itu. Jadi kita ini harus berterima kasih. Nah, terima kasihnya itu tidak sungguh-sungguh. Kamu terima kasih ya sama ulama, terima kasih, tapi anak-anaknya tidak disuruh ngaji. Anak-anaknya di pesantren kan, itu namanya tidak sungguh-sungguh sunnah Nabi, ya. Apa ini salah satu kewajiban kita adalah apa, mencari ilmu agama, apa itu belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Sebelum kamu mati, kita masih dibebani untuk apa ini, untuk belajar ngaji. Ayo ngaji. Pokoknya kalau kamu belum mati dimasukkan kuburan, perintah Allah untuk belajar ilmu agama masih terkena khitab kepada kita. Harus senang ngaji. Paham? Senang ngaji. Di antara makalah Asy-Sya'bi, wa kana Asy-Sya'bi ma haddasuka. Ini di dalam apa kitab ini nih, penjawab apa itu, As-Sadatul Muttaqin, Ithafus Sadah al-Muttaqin. Ini syarahnya Ihya. Di dalam ini saya membaca di antara makalah Asy-Sya'bi, seorang ulama, ma haddasuka anis sunnah wal asar fakhudh bihi. Apa kalau mereka itu, orang-orang itu kalau berbicara apa yang dibicarakan tentang perkara sunnah dan perkara asar hadis, ambil darinya. Tetapi kalau begitu mereka, walaupun siapapun juga, katanya ustadz, katanya siapa, kalau sudah berbicara melenceng daripada apa itu sunnah, melancar daripada hadis, maka kata Sya'bi berkatakan apa itu, ma wara'u famkhot, maka apa itu bahasanya famkhot itu apa itu umbel itu apa? Ingus, buang ingus ke dia, buang ingus kepada dia. Jadi seolah-olah tidak ada manfaatnya. Kalau sudah berbicara tidak ada berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan apa itu urusan hadis, urusannya tinggalkan. Itu perkara-perkara jemberi, perkara-perkara yang ngotori. Kata Syekh Sya'bi.
Terus begitu waqala marrah, dan dalam pembicaraan fabal alaih, kencingi aja. Majelis-majelis yang hanya untuk bicara dunia-dunia atau hawa nafsu, hanya ketemu ya, kencingi saja, katanya Asy-Sya'bini. Wa kana Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, yaqul la bagi tidak seharusnya liman bagi seorang alhama yang diberikan ilham siapa orang syai'an pada sesuatu minal khair daripada perkara-perkara baik, ayak malahu supaya mengerjakan orang itu daripada khair hatta yasmabi fil asar. Jadi kalau ada orang dianugerahkan ilham atau mungkin bahasa sekarang itu indra keenam atau punya kasyaf ma'rifat, orang itu diberikan ilham oleh Allah kepada sesuatu perkara yang baik, itu amalkan, tapi di sini hatta yasma bil asar, sehingga hal itu asar itu tepat sesuai dengan hadis Nabi. Jadi harus pertimbangannya pertimbangan hadis Nabi, pertimbangannya Rasulullah agama ini. Jangan hanya sukaran, wah kau bicara saya mendapatkan ilham, kamu itu harus begini, atau kamu harus jalan kaki muter Papua, kamu baru bisa. Wah, harus sesuai dulu. Jangan hanya ilham begitu terus, harus sesuaikan. Cocok apa enggak sama hadis Nabi? Cocok apa enggak hadis Nabi? Karena kan orang-orang sekarang ini ada sok-sok yang dapat ilham. Oh, kamu itu harus jalan keliling Pulau Jawa 7 kali putaran. Seperti tawaf pulau. Ya Allah, ngentek waktu, ngentek ke umur, ngentek ke waktu, ngentek ke kira-kira cocok enggak sama hadis? Bicara dulu, hadisnya cocok apa enggak? Nah ini ya, ini di dalam keterangan ini. Ayyak malu hatta yasma, sehingga kamu mendengar bihi fil asar, di dalam hak fayahmadullah ta'ala id wafaqa, maka bersyukurlah kamu, memujilah kepada Allah ketika kamu mencocoki apa yang ada di dalam perkara fi nafsih, di dalam perkara itu asar fi nafsih, di dalam dirinya man. Ilhamnya itu sesuai dengan hadis Nabi. Wa inna maqala, dan apa mestinya wa inna maqala, dan sesungguhnya berbicara hada ini li'anna maksudnya perkara ukti'a yang dibuat-buat bid'ah minal ara, daripada pendapat-pendapat qad qara'a, sungguh-sungguh andodok, sungguh-sungguh mendodok ya apa bahasa Indonesia. Andodok itu apa rek? Diketuk, qad qara'a, sungguh mengetuk-ngetuk, mendodok atau ya semua al asma pada pendengaran. Wa'alika, dan menggantung wa'alika, dan menggantungkan bil qulubi, di dalam hati-hati. Farubbama yusawisu, maka terkadang ngerusui, kadang-kadang membuat rusak perkara-perkara bid'ah ini sofa al qalbi, pada bersihnya hati. Fa itahayyalu, maka kacekro, maka bisa babihi, dengan sebenarnya taswirul qalbi, maka kacekro apa? Bisa babi, dengan sebabnya taswisul qalbi al batilu, perkara batil, haqqan, dengan hak. Fayuhtatu, maka dihati-hati di dalam bil istihari, dengan dinampakkan bisyahadatil asar, dengan bukti piro-piro, bisyahadatil asar, dengan bukti, dengan pembuktian beberapa hadis. Walihada, dan karena ini lama ahdasa, ketika membuat baru siapa orang, lama ahdasa, ketika membuat baru siapa Marwan al-Mimbar, siapa Khalifah Marwan, ini seorang pemimpin ini. Khalifah Marwan al-Mimbar fi sholatil id, di dalam sholat id, indal musalla, di sampingnya tempat sholat. Qoma, maka berdiri kepada Marwan sahabat Abu Sa'id al-Khudri, sahabatnya Rasulullah Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qol, ya Marwan, Marwan, mahdil bid'ah, apa ini perbuatan bid'ah, apa yang kau buat ini? Mahdil bid'ah, apa yang kau buat bid'ah ini? Qala, berkata Marwan, Khalifah Marwan ini, innaha laisat bid'ah, ini bukan bid'ah, kata Marwan, Khalifah Marwan, innaha khairun mimma ta'lam, ini lebih bagus daripada yang kau ketahui. Innan nas, sesungguhnya manusia, qad kasuru, sungguh menjadi banyak siapa manusia, fa'aradtu, maka menghendaki siapa ayyab lughahum, supaya menyampaikan siapa sahum kepada apa sautu suara. Jadi saya punya ide ini, membuat mimbar ini supaya apa?
supaya saya ini orang yang khutbah menyampaikan pesan-pesan khutbah tersampaikan kepada banyak orang. Sebab apa ini ditentang sama apa ini Sa'id Al-Khudri sama Rasulullah. Faqala Abu Sa'id, wallahi demi Allah, la ta'tuna, saya tidak mendatangi siapa kamu bi khairin, la ta'tuna, kamu tidak mendatangkan siapa kamu bi khairin dengan perkara bagus, mimma dari perkara alam yang mengetahui siapa saya abadan selamanya. Wallahi demi Allah, la shallaitu wara'akal yaum, saya tidak mau sholat di belakang kamu hari ini. Saya tidak mau sholat di belakang kamu hari ini. Wa inna ma angkara, dan sesungguhnya mengingkari Abu Sa'id Al-Khudri li'anna Rasulullah, sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, karena siapa Rasulullah ya tawakkau fi khutbatil Id, apa Rasulullah itu dalam khutbah Id wal istisqa, minta hujan, ala qusin aw asa, itu memakai apa itu, pakai tongkat dan pakai busur. Jadi yang dipegang itu adalah memegang busur dan memegang tongkat. Nah, salah satu itu. Jadi kalau ini pakai busur, kalau dalam khutbah khutbah Jumat, itu pakai Id, itu pakai tongkat, tongkat. La alal mimbar, tidak di atas mimbar. Nah, sekarang kan semua pakai mimbar, pakai mimbar. Ini kalau untuk sholat istisqa hari raya Id, itu yang dipakai adalah pakai tongkat dan pakai busur. Itu Rasulullah. Maka itu adalah perkara-perkara baru. Ini berbicara tentang masalah bid'ah ini juga harus hati-hati. Wa fil hadis al-masyhur, dalam hadis yang masyhur, man barang siapa ahdasa, membuat-buat baru siapa man fi dinina, di dalam perkara agama kami, malaisa, yang tidak ada apa maminhu daripada man, fawaradun, maka itu ditolak. Malaisa minhu, perhatikan ya, man barang siapa ahdasa fi dinina, di dalam agama kami, malaisa, yang tidak ada minhu daripada minhu daripada man, man ya, artinya dari perkara agama ini, fawaradun. Jadi orang kalau membuat bid'ah di dalam masalah agama ini, yang tidak ada dalam masalah agama ini, maka itu ditolak. Perhatikan di sini. Jadi yang di sini yang ditekankan adalah yang tidak ada dalam agama. Jadi bid'ahnya itu tidak ada dalam agama. Itu baru namanya bid'ah dhalalah. Tapi kalau ada dalam agama, bukan bid'ah dhalalah. Paham ya? Jadi contohnya kalau maunya bid'ah, kalau kita mau bicara tentang bid'ah, apa itu bid'ah? Bid'ah itu sesuatu perkara, buatan-buatan baru yang tidak ada dalam dalil Quran hadis, bahasanya, yang tidak ada dalam masalah agama. Itu namanya bid'ah dhalalah. Tapi kalau ada di dalam masalah agamanya ini, maka itu namanya bid'ah hasanah. Ya. Satu contoh saya mau gambarkan. Rasulullah itu tidak membukukan mencetak Al-Qur'an. Rasulullah itu tidak boleh waktu Rasulullah itu tidak ada penulisan mushaf yang disusun. Yang ditulis ada dari pelepah-pelepah kurma, terus kemudian di tulang-tulang itu berserakan di bendel-bendel. Itu adanya penulisan adalah setelah Abu Bakar Siddiq atas usulnya Umar bin Khattab, usulnya para sahabat. Ini karena terjadi peperangan, sahabat Rasulullah ada puluhan ribu yang mati gara-gara perang itu. Wah, kalau begini nanti kacau ini Al-Qur'an. Kalau dulu kan semuanya hafal, banyak yang mayoritas hafal. Kalau sudah banyak yang mati, banyak yang hafal, nanti kacau Al-Qur'an. Maka usul akhirnya dibukukan. Jadi buku satu. Jadi Al-Qur'an dibuka jadi satu. Setelah Utsman bin Affan, maka buku itu jadi 4. Nah, jadi 4. Kemudian disebar-sebar di sana itu pencatatan. Dan itu adalah tidak ada zaman Rasulullah. Nah, sekarang kalau mau kita perkara bid'ah, ini perkara bid'ah. Jadi Rasulullah tidak ada pencetakan itu, apalagi cetak massal. Percetakan massal Al-Qur'an tidak ada. Ini adalah perkara bid'ah. Bid'ahnya bid'ah hasanah. Lah andaikan tidak ada pencetakan, apa orang-orang Papua ini bisa ngaji Al-Qur'an? Ngajinya Al-Qur'an harus pakai mushaf yang ada di Mekah sana. Kacau ya. Makanya ini adalah termasuk bid'ah. Hatta Rasulullah juga tidak pernah la taktubu anni ilal Qur'an. Jangan menulis kalian semua dariku kecuali Al-Qur'an. Jadi hadis Nabi semuanya pengen hafal semuanya. Adanya penulisan itu adalah diprakarsai Umar bin Abdul Aziz. Baru ada pemrakarsa penulisan hadis. Mau bicara bid'ah, yang pakai Iqra, yang pakai segala macam metode itu sekarang kan bid'ah. Rasulullah tidak pernah bikin metode Iqra macam-macam. Iya.
Ini perkara bid'ah. Paham apa paham ya? Ini masih banyak. Kalau bid'ah apapun yang ini yang agak-agak sedikit itu. Zaman Rasulullah nikah itu perkara ibadah apa tidak? Nikah itu ibadah apa enggak? Ibadah. Rasulullah nikah pertama janda atau perawan? Janda. Kalau kita mau benar-benar ikut Rasulullah, nikah pertama harus dengan umur 40 tahun. Dan ini umurnya Siti Khadijah 40 tahun. Nikah sama Rasulullah masih punya putra 6. Sekarang umur 40 tahun tidak mau punya anak lagi. Tidak mau punya anak, katanya rawan kalau anaknya banyak. Rawan penyakit atau rawan anaknya banyak? Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Jadi jangan jadi kalau masih di dalam lingkup ada dalilnya Quran hadis, itu bukan bid'ah dolalah. Seperti ada baca maulid. Baca maulid itu apa? Baca maulid itu membaca sejarahnya Nabi, membaca sholawat salam. Sholawat salam itu perintahnya Nabi apa tidak? Perintahnya Nabi. Orang baca doa, perintah agama itu ada. Mendoakan orang mati itu kita kalau masuk kubur, assalamualaikum. Berarti mendoakan orang mati itu boleh. Itu bukan bid'ah yang ada di dalam masalah agama. Paham apa paham? Wa fi khabar, dalam hadis yang lain diterangkan adalah man ghassa, barang siapa membohongi ummati fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nas. Barang siapa membohongi umatku, kata Rasulullah, maka wajib baginya mendapatkan laknat dari Allah, laknat malaikat, laknat manusia semuanya. Hati-hati ini, hati-hati. Jangan suka jadi membohongi umatnya Rasul. Kila ya Rasulullah, wa ma qasamat, siapa yang menipu umatmu ya Rasulullah? Membohongi, qala ayyab tadiya bid'atan yahmilun nas 'alaiha, yaitu dia membuat perkara bid'ah yang mendorong manusia untuk mengikuti perbuatan itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillah, sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla, malakan ada malaikat yunadi yang selalu memanggil-manggil kulla yaumin, pada saat man khalafa sunnat Rasulullah, barang siapa menyelisih sunnahnya Rasulullah, lam tanalhu syafa'atuh, maka dirinya tidak akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita, keluarga kita menjadi orang-orang ahli ilmu al khair, ya, senang ngaji, menjadikan anak-anak kita, masyarakat kita, muslimin muslimat senang ngaji, sehingga Islam bisa jaya dengan ilmu, kejayaannya dengan ilmu untuk diri kita, keluarga kita, anak turun kita, muslimin muslimat ij'alna ya Allah asbabun izzil Islam wal qidal sunnah wal jamaah, ij'alna ya Allah min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atin wa asbabun izzil Islam wal qidal sunnah wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Qabul sirah Fatihah.